nanti kalau dibuka di Google semuanya langsung dapat siapa beliau. Yang jelas beliau sekarang saya mau membacakan riwayat hidupnya satu hari satu malam nggak selesai karena panjang sekali. Nah, yang jelas yang paling unik tidak ada duanya pernah menjadi dirjen Mendikdasmen dulu masalah. Jadi dulu ini kita kebenaran Mendikdasmen dulu dalam bentuk dirjen bayangkan apa itu ya. Pernah rektor di UNY, sekarang rektor UNY dan sekarang menjadi penasihat daripada Bapak Menteri yang saya disebutkan sebagai Pak Menteri. Nah, beliau sengaja kita geser ke sore ini karena besok habis Pak Menteri di sini mereka rapat dengan penasihat Bianto. Jadi harus pakai minister jadi terkait sore hari ini. Nanti malam juga mereka akan ada rapat penasihat untuk menyiapkan itu. Oleh karena itu jadwal kita harus diperlukan. Saya pikir untuk pengantar kami tidak bijak kalau saya terlalu lama-lama, tapi sebagai teman kita pertama saya katakan di sini ini bahasa Bataknya suwero jamu campur jinten, suwera ketemu pisang dari kanan, gitu ya. Itu bahasa Batak itu pengantar. Suwera jamu berpepaya, suwera ketemu pisang di Yogyakarta. Suwera ketemu Bapak Ibu, suwera jamu bodong temo, suwera ketemu pisang sampai Prof. Sianto. Tepuk tangan dengan Prof. Sianto. Niat kita adalah suwera jamu bodong bunder, suwera ketemu Pak Yanto, insya Allah tambah pintar. Lagi tepuk tangan untuk beliau. Baik, Prof. Yanto, kami silakan waktunya untuk kita nanti mendengarkan dari beliau. Nanti kita ada forum tanya jawab. Insya Allah kita gunakan semaksimal mungkin. Ini jauh-jauh kapal bintang tanpa bendera berkemudi, jauh-jauh mereka datang untuk bersama-sama bersama. Jadi oleh karena itu kita rindu dengan yang akan disampaikan oleh Pak Menteri. Mohon berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menjawab salam berkat pemerintah. Satu akan segera masuk surga. Tapi nanti bukan sekarang. Bapak Ibu, terima kasih untuk beberapa yang ketemu beberapa kali saya. Terima kasih saya Pak Rektor dan juga para pejabat di dunia mahasiswa. Saya juga ke sana. Saya juga ngomong soal ini di FYP USD dan kali ini dengan Bapak Ibu semua para tokoh-tokoh dan mahasiswa dari sini. Saya kira saya merasa bedah diri kalau dengan saya sudah baca pantun. Cuma saya baca pantun juga. Pantun saya berdiri taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Jadi bukan sekedar menghafal materi, namun menuntun murid menemukan makna ilmu. Luar biasa. Pagi hari menanam kenangan, disiram dan tumbuh bersemi. Pembelajaran dalam menumbuhkan daya cipta dan nalar mulia agar anak berpikir kritis, reflektif, dan berempati. Ini adalah pembelajaran mendalam. Ketika Mas Mukti jadi menteri, saya di WA, Pak Yanto bikinkan naskah akademik yang saya jadikan kebijakan nasional. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah pernah melihat naskah akademik? Ada belum? Ada yang pernah melihat naskah akademik? Siapa yang belum pernah melihat naskah akademik? Oke, terima kasih. Dua yang menjawab, dua yang ada di dunia, dua yang lain ada di planet lain. Karena pertanyaannya itu pembelajaran dalam itu antara lain di sekolah akan memberantas budaya yang seperti kita lakukan ini. Ketika ditanya dia menjawab, ya. Jadi ini kan
Siapa yang tahu, siapa yang pernah melihat naskah akademik, nggak ada yang katakan. Siapa yang belum pernah melihat naskah akademik, hanya 2 yang katakan. Ini yang akan kita berantas. Itu menunjukkan bahwa orang kedatang ke sini nggak bisa sadar. Orang sekolah juga nggak bisa sadar. Sehingga sindiran bank dunia itu di Indonesia itu ada fenomena schooling without knowledge. Ya, sekolah bukan itu sekolah, gurunya bukan itu ngajar, nggak bisa apa-apa. Nah, ini persoalan. Oleh karena itu mengapa dimensi profil urusannya itu ditambah dengan komunikasi. Karena kita tahu, jadi komunikasinya kan nggak bisa berkomunikasi. Jadi ditanya yang pernah nggak ada, yang tidak pernah juga tidak ada. Jadi ini artinya kita tidak di planet bumi, di planet kita. Baiklah, yang ingin saya sampaikan adalah belakangnya. Mengapa pembelajaran barat? Pembelajaran barat ini bukan barat baru. Di Indonesia saja yang adopsi yang baru diawali dengan pemahaman kritis Pak Menteri terhadap fenomena sekolah Indonesia yang sebetulnya sekolah-sekolah di Indonesia itu semakin menguat, tapi mengkhawatirkan banyak orang karena banyak fenomena tadi sekolah gitu ini, kemudian learning poverty, orang belajar dan literasinya rendah, kemudian memorasi rendah. Literasi orang Indonesia sangat-sangat rendah. Jadi kalau saudara ke airport itu ada meja ada kursi ditulis priority seat. Itu artinya hanya orang yang seperti saya yang boleh duduk di situ. Artinya apa? Sudah tua. Gambarnya ada sebenarnya bagi yang tidak paham tulisan. Gambar pakai peten, terus gambar perutnya buncit itu untuk orang hamil, terus anak-anak, orang yang berkebutuhan khusus. Tapi yang duduk di sini itu justru anak-anak itu sehat, cantik, dan tidak berhak di situ. Tapi karena saya jahil, saya berdiri di depan dia. Saya amati tasnya ditaruh di kursi, terus saya amati itu. Mereka ada perasaan, mungkin walaupun perasaannya tidak merasa tidak guilty, tidak merasa bersalah, itu Pak, ini tasnya diturunkan. Itu menunjukkan bahwa literasi orang Indonesia itu bisa baca, tapi tidak paham apa yang dimaksudkan dalam bacaannya. Ini luar biasa itu. Ini sebagai bangsa memahami yang sederhana itu dalam konteks misalnya saja lower order thinking skill. Jadi berpikir sangat mudah, nggak bisa. Inilah maka pembelajaran dalam dihadirkan. Kemudian untuk menghadapi bonus demografi, perubahan masa depan yang sulit diprediksi dan bahkan dirumuskan dalam berupa volatile, uncertain, complex, ambiguous. Tidak bisa diduga tiba-tiba saja berubah. Jadi artificial intelligence yang rame-rame dipelajari berubahnya hampir bulanan. Sama dulu kita kecil perubahan sebuah teknologi itu memakan waktu 50 tahun bahkan 100 tahun. Sekarang ini bulanan. Dulu 15 tahun yang lalu komputer yang hebat itu kan Sony Toshiba. Sekarang nggak ada. Kemana itu yang kemana? Misalnya saja Nokia, BlackBerry, nggak ada. Mengapa nggak ada? Karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi orang yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan itu tidak akan menjadi siapa-siapa, akan hilang ditelan oleh peradaban. Jadi orang yang tidak mau berubah, nggak punya iman zaman sekarang ini, nggak bisa lewat jalan tol. Jadi selama sendiri itu nggak akan punya, tapi isinya nggak komplit aja, dihujat orang mau masuk ini nggak tanya lewat
dihujat orang. Maka dihujat nggak bisa beradaptasi dengan teknologi e-money tadi. Sama, sekarang mau undangan yang bawa kado, wah itu disini orang. Kado sudah sama. Sekarang ini menyumbang orang nikah itu tes. Wah, dan bahkan sekarang sudah kemajuan. Undangannya itu juga digital. Di samping undangan itu juga dikasih rekening. Ini kalau mau mentransfer, kalau sampai nggak datang, misalnya biasa. Ini luar biasa perubahan, jadi itu lebih praktis. Saya pikir mantu itu ke depan nggak usah repot-repot dihitung. Dihukum saja ya digital. Syarat mantu, mohon doa restu, tolong tali asih ditransfer ke sini, ke rekening ini. 75% dari tali asih akan disumbangkan kepada orang-orang miskin. Misalnya itu akan terjadi perubahan luar biasa. Jadi di dunia itu nggak ada yang abadi. Yang abadi itu perubahan. Jadi kalau guru belum mengeluh, wah nanti ganti nomor berubah. Jadi orang kanan siswa nggak boleh mengikuti itu. Kalau ada orang mengeluh itu ya harus jelaskan. Memang nggak ada yang di dunia yang abadi. Yang abadi itu perubahan. Jadi kalau ada perubahan, itu harus paham. Sehingga tugas sekolah kita itu kanan siswa punya ajaran yang luar biasa dari diajar adalah menyiapkan anak-anak supaya memiliki adaptasi yang baik. Bahwa Einstein itu mengatakan neither the strongest nor the most intelligent that one can survive, but one the most adaptive to the change. Orang itu yang jaya bisa hidup itu bukan yang pintar, bukan yang kuat otot tawat balonsi, tapi orang yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Saudara, yang namanya apa? Binatang kuasa sekali itu apa yang seperti Jurassic Park itu apa binatang yang namanya? Matinya itu jika kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, ya. Nah, inilah yang kita katakan tadi bahwa siswa kita itu lebih dari 9% hanya bisa berpikir tingkat rendah. Kurang dari 1% berpikirnya adalah yang tingkat tinggi hanya kurang dari 1%. Nah, oleh karena itu apa penyebabnya? OECD yang sangat bisa itu akhirnya membuat income test. Mengapa orang Indonesia bisa rendah? Bisa kita itu ranking 6 dari bawah. Kalau dari atas nggak ada dicari-cari, langsung aja bawah. Lalu dibikin pertanyaan untuk melihat income test itu adalah tes pertanyaan yang disisipkan ke tes utama untuk melihat variabel tertentu. Ya itu yang dilihat adalah mindset. Jadi cara berpikir yang akan kita simulasi. Apa itu? Lalu diberi pertanyaan, your capacity right now is not able to improve anymore. Kapasitas kalian ini seperti saat ini tidak akan bisa ditingkatkan lagi. Nah, orang-orang yang nilai pisahnya tinggi, wah itu malah tersinggung punya pertanyaan seperti itu. Pilihannya apa? Setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, tentu saja anak-anak yang nilai pisahnya tinggi itu karena dia growth mindset, maka dia menjawab saya maaf, tidak bisa, saya sangat tidak setuju. Kapasitas saya bisa ditingkatkan sampai manapun, tak terbatas, tak terhingga. Tapi anak Indonesia melihat pernyataan itu, senang, bilang, berkaca-kaca, wajahnya itu berseri-seri. Wah, pertanyaan ini, aku banget ini. Aku banget kata bahasa mereka itu. Sehingga dia menjawab sangat setuju bahwa kemampuan saya tidak bisa ditingkatkan lagi. Itu orang yang fixed mindset, ya sudah. Karena orang fixed mindset itu andalannya itu talenta dan takdir. Kemudian, mengapa perlu belajar di dalam? Ya, keterlibatan siswa ini harus ada karena kurang selama ini, tidak bersadaran, lalu harus memuliakan. Kan ajaran diajar itu bahwa pendidikan itu harus memuliakan. Kemudian pengubah budaya belajar, kemudian pemanfaatan teknologi digital dengan ada multidisiplin dan pengetahuan. Ini semua mengapa perlu pembelajaran negara. Dan ini tentu saja
bukan barang baru. Apa pengertiannya, definisinya? By definition, pembelajaran dalam ini merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar. Ini suasana belajar dua hal, penciptaan suasana belajar dan proses belajar yang bersadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah hati. Ini adalah nilai-nilai taman siswa dan berkesadaran itu sangat penting. Tapi kebanyakan tidak bersadar. Kita membelajarkan siswa itu memberi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, guru kita pintar-pintar ngomong saja, tapi itu belum tentu ngomong dalam arti ilmunya itu hebat, tapi belum tentu ilmunya hebat itu dimanfaatkan oleh siswa atau itu dibutuhkan oleh siswa, sehingga tidak bermanfaat. Karena pengajarnya tidak sesuai kebutuhan siswa, maka tidak menggembirakan juga, boleh. Nah, oleh karena itu kesadaran itu penting. Saya ceritai ya, anak Singapura itu kesadaran sekolahnya tinggi sekali. Jadi kelas 6 SD diajak ke Indonesia, ke Jogja, piknik. Orang-orang ini kalau piknik pikirannya tambah kreatif, rekreasinya meningkat. Tapi orang Indonesia kalau rekreasi pulang tidak meningkat pikirannya, tapi malah capek, gempor selama di perjalanan, akhirnya kerokan semua. Kenapa? Sebetulnya belum saatnya bisa rekreasi dipaksa-paksa. Sehingga sampai hotel jam 3 pagi, jam 7 pagi. Oh, ini di mana ya? Di sini 15 menit, di sini 30 menit. Wah, sampai jam 7 malam. Makanya telat, tidurnya kurang. Kalau orang beli-beli itu kan rekreasi kan lihat betul di tepi kolam baca buku sambil minum kopi, kita nggak bisa seperti itu. Sehingga di sana itu ilmu rekreasi aja itu ada mata pelajaran, ya. Jadi recreation itu ada pelajaran. Kalau rekreasi melihat apa? Nah, anak Singapura ini kelas 6 mau diajak ke Jogja. Pembimbing yang telepon saya, siapa? Anak-anak luar biasa, sangat excited ingin melihat Jogja karena ingin melihat apa yang disebut dengan kacang, pohonnya seperti apa, manennya seperti apa, karena belum pernah lihat, sehingga dia punya catatan. Saya nggak yakin anak-anak kita kalau ke rekreasi itu sampai segitu kesadaran. Betul, setelah sampai di sawah saya mengamati kaca. Mengapa kaca itu bunganya di atas, kok buahnya masuk ke dalam tanah? Biasanya buah itu adalah di sekitar bunga. Ya, karena senang SD bisa mau seperti itu. Saya tidak yakin S1 juga biologi ini bisa menjelaskan. Ini ada yang S1-nya biologi, nggak usah ngaku dan nggak ada bermasalah. Juga misalnya matematika, minus kali minus ada plus. Untuk apa dalam kehidupan? Minus kali minus ada plus. Kan nggak pernah anak kita diajari seperti itu. Manfaatnya apa? Jadi anak sudah itu luar biasa. Jadi minus kali minus ada plus itu adalah untuk menggambarkan orang yang suka hutang. Jadi orang hutang dalam ekonomi itu defisit. Jadi ketika kita hutang dan kekayaan itu sama dengan penjumlahan yang diulang. Jadi kalau misalkan aja utang orang itu ke A, B, tambah C, D, E, F, G, utangnya bertambah. Minus, tambah minus. Nah itu logikanya. Banyak hal seperti itu yang tidak bermakna. Nah ini adalah ringkasannya tadi, pembelajaran mendalam. Akhirnya kita memiliki 8 dimensi lulusan. 8 dimensi itu awalnya kalau selama ini kurikulum merdeka kan 6 dimensi. Walaupun itu juga bingung. Pancasila itu pasalnya 5, tapi dimensinya 6. Akhirnya supaya tidak bingung, kita ikuti aja yang 6 sudah ada itu ditambah dengan komunikasi dan kesehatan. Ini masuk ke situ. Kalau aslinya
Fulan itu 6 itu dari fosis plus dosis. Fosis itu 21st century, keterampilan abad 21, yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Orang sekarang nggak bisa melakukan 4 ini, nggak bisa berpikir kritis, nggak kreatif, nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa berkolaborasi, juga tidak akan menjadi siapa-siapa, akan tertinggal, bahkan tenggelam dalam peradaban. Oleh karena itu ditambah lagi oleh Fulan, yaitu berupa karakter dan citizenship. Karakter itu penting. Karena orang kalau nggak berkarakter itu juga sulit untuk bisa maju karena tidak dipercaya orang, dan juga karakter itu ada 2, performa karakter dan moral karakter. Nah, ini berkesadaran, bermakna, bergembira. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kebetulan penjenengan dulu, belajar mendalam itu bukan predator dari apa yang dilakukan dulu sekarang ini. Bahkan itu adalah untuk menguatkan dulu. Jadi, apapun yang sampai lakukan dengan mengajak sehari-hari itu tetap lakukan, tidak masalah. Juga hukumnya apa saja tidak masalah bagi pembelajaran dalam. Yang penting adalah bahwa yang saudara lakukan itu, apakah dengan inquiry, kolaborasi, discovery learning, problem based learning, project based learning, tetap lakukan, tapi harus diberi muatan prinsip pembelajaran dalam, berupa kesadaran, bermakna, menggembirakan. Ini sangat penting. Jadi ketika dia berkesadaran, maka apa yang dipelajari itu bisa bermakna. Ketika belajarnya bermakna, dia gembira. Menggembirakan itu bukan berarti joget-joget lucu-lucu, tapi anak diberi masalah bisa memecahkan. Oh, itu menggembirakan. Oh, aku bisa. Jadi umumnya ada. Jadi yang penting di situ. Belajar dalam itu juga mementingkan, yaitu kecerdasan pikir, itu adalah kognitif, olah hati, itu adalah saya kira etika, itu olah rasa, itu adalah estetika, olahraga adalah kinestetik. Itu penting, harus begitu. Walaupun sampai manapun orang Indonesia itu harus mengikuti prinsip pembelajaran kegiatan kewarganegaraan. Orang harus berlimpah dalam hidupnya. Sehingga olahraga itu penting, walaupun sampai tua. Tapi dulu kadang-kadang olahraga itu saya sudah nyapu, sudah kebal, naik turun tangga, itu belum olahraga. Itu baru olah tangan dan olah kaki. Olahraga itu definisinya ya jantungnya itu berdenyut sama 200 dikurang umurnya. Kalau belum mencapai itu, maka belum olahraga. Dan olahraga untuk menjaga tuanya itu tidak bablas saja. Karena sunatullah, orang tua itu sunatullah, nggak bisa dicegah. Saya juga paham itu. Ya, saya gigi saya saja juga mengalami sunatullah. Bahkan Allah kan berfirman, siapa yang dipanjangkan umurnya akan diberi nikmat hidupnya. Itu sudah sunatullah, nggak usah disesali. Jadi gigi itu semua, yang bawah itu diangkat ke atas, kemudian yang atas dikorotkan ke bawah oleh Allah, oleh pencipta. Ini gunanya apa? Untuk supaya orang itu umurnya lebih panjang. Karena apa? Karena kalau giginya tetap saja kuat saja itu cepat mati. Karena makan apa-apa itu kurang air. Dan khususnya tidak bisa untuk mencerna sesuai dengan kekuatan gigi itu. Sehingga kalau sudah tua itu, ikuti sunatullah itu. Gigi yang atas dikorotkan matinya, makan daging itu sudah nyaman. Itu ingat peringatan itu. Ngelilit, nggak nyaman. Harusnya nggak usah makan itu. Tahu, tempe, telur. Serius itu. Tapi gigi saya itu sebenarnya sudah per 5 ya. Tapi karena saya bisa memasang gigi palsu yang permanen, apa-apa ya saya kuota itu. Akhirnya perutnya itu berontak. Ini sudah tidak zamannya makan seperti ini. Makannya itu ya harus sesuai dengan kemampuan gigi itu. Jadi yang benar itu
kalau gini motor ompong biar aja, itu yang baik seperti itu. Tapi saya kan pengen makan enak ya, karena waktu kecil mau makan enak gak punya duit. Karena sudah punya duit masa makan gak enak terus. Ya gitu, jadi olahraga itu penting. Sehingga saya selalu olahraga yang dilakukan oleh orang-orang yang punya panjang. Jadi olahraga yang orang panjang itu setiap pagi saya tepuk-tepuk ini ya, tepuk ini, sini, sini, paha, sampai sisi. Dia melakukan itu umurnya 110 tahun. Tapi saya nggak mau sampai 110 tahun. Terlalu panjang, sudah gak enak. Merepotkan orang-orang hidup sekelilingnya. Apalagi punya panjang, pikun, habis makan ngomong saya tadi udah makan belum. Jadi saya umurnya jangan terlalu panjang tapi bermanfaat. Sehingga cita-cita saya itu saya pengen mati daripada ceramah seperti ini. Ya, kalau saya sih bicara mati segala saya ingin apa penyebab saya. Sehingga saya rajin sebelum check up setiap 6 bulan sekali. Tapi ya masih baik aja. Dokter malah takut dengan saya treadmill 9 menit, tapi betul-betul kuat. Jantung saya masih kuat. Masih bisa berdenyut jantung 140 kali per menit. Itu batasnya. Kalau di atas itu saya juga masih bisa sebenarnya. Cukup. Kalau diteruskan kalau dokter, saya masih kuat. Kalau diteruskan, jangan rusak treadmillnya. Ya, itulah. Dan makan makanan yang punya janji menyehatkan selalu sama. Karena berbagai fermentasi saya makan, lidah buaya fresh saya makan, kencur saya makan apa saja. Jadi nggak masalah. Karena tujuannya sehat. Nah, kerangka kerjanya apa? Kerangka kerja ini adalah yang penting dan belajar di dalam itu. Apa yang menyebutkan dengan jembatan keledai 8334. 8 itu dimensi profilusan. Ada 8. Jadi semua siswa itu kalau lulus dari satuan pendidikan harus dibekali 8 dimensi lulusan yang disebutkan di sini. Tapi itu kan 8. Oleh karena itu saya jelaskan sekaligus, dimensi profilusan ini bukan tugas guru untuk mencapainya, tapi tugas sekolah. Bukan berarti guru tidak mencapai, karena tugas sekolah maka kepala sekolah membuat peta dimensi lulusan itu sebaiknya ditaruh di mata pelajaran apa saja, tidak sembarang seperti kurikulum merdeka ada 6 profil lulusannya itu. Setiap membuat RPP, guru itu mencantum semua 6 itu, semua disenterangi, padahal itu tidak dicapai. Akhirnya RPP itu berubah menjadi dokumen munafik, dibuat tapi tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah dicapai. Yang penting ada 6 dimensi lulusannya itu. Nah, kalau ini tidak, jadi kepala sekolah itu menggunakan leadership, school leadershipnya awal-awal itu membuat RPP baru, semua pelajaran dibicarakan, dititipkan kemana saja, diintegrasikan kemana saja. Misalnya keimanan dan ketakwaan tentu bisa untuk bahasa Indonesia, bisa agama, kemudian berpikir kritis bisa belajar, bisa matematika, fisika dan sebagainya. Nah, ini yang 8 dimensi lulusan tadi. Ini kan dimensinya, ini kan maaf, ini lupa. Saya kira komputer saya, karena komputer ini beda cara bergaulnya untuk membesarkan itu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama misalnya aja keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan dititipkan siapa? Yang kedua adalah kewargaan. Mungkin yang ke PPKN. Kemudian penalaran kritis, matematika, fisika bisa. Kreativitas bisa juga ke misalnya matematika juga. Kemudian
misalkan saja kolaborasi bisa kepada PPKN misalkan saja, kemandirian ini bisa kemana-mana. Tapi ini bukan merupakan beban dari satu guru, harus dicapai bersama-sama. Kesehatan, olahraga bisa, juga ada pelajaran kesehatan mungkin, biologi misalkan saja kalau SMA. Kemudian komunikasi bisa ke bahasa Indonesia mungkin. Nah, oleh karena itu saya kira 8 profil lulusan ini adalah tugas sekolah, bukan tugas guru secara pribadi. Yang kedua adalah prinsip yang kedua apa? Tiga itu apa? Prinsip pembelajaran. Jadi prinsip pembelajarannya apa? Jadi kita katakan tadi, berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan. Apa saja yang dilakukan oleh guru di dalam belajar, pilihan dari pedagogisnya, maka harus ada bahwa anak itu berkesadaran ketika belajar, bermakna. Bermakna itu apa artinya? Yang dipelajari itu bisa digunakan oleh siswa untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Kemudian menggembirakan itu siswa itu tidak trauma dengan mata pelajaran itu. Melihat gurunya itu merasa kangen, harus ingin ketemu. Kemudian bisa menginspirasi, kemudian memberikan tantangan yang memotivasi, itu menggembirakan. Nah, sekarang persoalannya 3 hal ini mana yang harus dicapai? Ini opsional, karena 3 itu sebenarnya beririsan. Bisa juga dicapai bersadaran, atau keduanya, atau ketiganya boleh dalam satu mata pelajaran. Satu saja juga boleh, 2 juga boleh, 3-tiganya juga boleh. Yang tidak boleh itu kalau yang tidak ada sama sekali. Tidak boleh itu. Ini sudah bukan zamannya sekarang. Zaman pembelajaran mendalam, prinsip ini harus ada dalam pembelajaran kita. Ya seperti orang infak lah. Orang infak itu ada pilihan. Pilihannya orang infak itu bisa terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Jadi orang sembunyi-sembunyi baru dari dompet aja disikap terus sampai kalau masuk ke mutaknya itu nggak boleh diketahui orang. Diketahui juga boleh, dari dompet sudah jelas ambil 200.000 dimasukkan. Tapi kalau ditutup itu rata-rata sedikit itu orangnya. Infaknya itu. Kalau yang terang-terangan itu banyak. Jadi kalau infak itu terang-terangan boleh, disembunyikan boleh. Yang tidak boleh itu, ya. Jadi orang infak itu persembunyian dirahasiakan, boleh diumumkan. Yang tidak boleh itu kalau dalam kaidah infak adalah merahasiakan secara bersama bahwa mereka tidak infak. Nah, dirahasiakan, tidak infaknya dirahasiakan. Nah, itulah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kesadaran bermakna menggembirakan. Boleh, misalnya saja pelajaran ekonomi. Wah, 2 aja yang dipilih dulu, kesadaran bermakna. Bermakna dalam arti setelah mendapatkan pelajaran itu siswa bisa memilih barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan, bukan membeli karena keinginan. Bisa memilih barang dengan harga yang lebih murah, misalnya, itu kan bermakna bagi hidupnya. Tidak hanya sekedar ngapal-ngapal saja, tetapi untuk apa yang diapakan ini. Nah, ini prinsipnya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu meliputi memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini yang belum pernah ada dalam pendekatan belajar kita. Ya, ini ada yang debat, di mana yang duluan. Sebaiknya itu memang berurutan. Berurutan bukan berarti sintak, tetapi ini merupakan dasar-dasar yang semakin lama semakin tinggi. Scaffolding, memahami baik, kemudian aplikasinya itu lebih dalam lagi, dan akhirnya merefleksi. Merefleksi itu penting. Gak pernah kita merefleksi. Jadi kalau suatu ketika guru kalau murid belajar dalam itu mengajak sesuatu merefleksi.
apa yang kamu pelajari hari ini, mana yang bermanfaat, mana yang sulit, mana yang tidak bisa. Sehingga kalau ditanya itu bisa. Tidak seperti ini tadi, budaya yang kita bahas tadi, pertanyaan yang sederhana nggak bisa kita jawab tadi. Nah ini harus bisa. Sehingga siswa itu tahu apa yang mereka tahu. Siswa tahu mana yang tidak tahu. Jangan sampai siswa tidak tahu apa yang tidak diketahui. Ini bahaya. Misalkan diajari apa? Kucing, misalkan belajar. Kucing itu ya harus tahu sifat-sifatnya apa, bentuknya seperti apa, sifatnya, karakternya. Itu artinya memahami dan merefleksinya apa bedanya kucing dengan macan. Kalau tidak pernah berefleksi, macan itu akan didefinisikan kucing besar, sehingga kalau tahu macan dikira kucing hanya bentuknya besar, dia langsung caplok macan. Enggak kemana lagi karena tidak merefleksi. Mana ibu guru juga begitu berefleksi. Mengapa anak-anak ditanya nggak bisa? Mengapa anak-anak pada nggak bertanya? Jadi ini penting, bertanya penting, menjawab dan sangat penting. Karena Nabi Muhammad itu dulu ketika Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dalam perjalanan itu bertanya terus kepada malaikat. Karena kemampuan bertanya itu akhirnya malaikatnya juga memberi saran, memberi feedback untuk merefleksi. Kamu harus ke Tuhan lagi. Kalau tidak ada refleksi dan ada bertanya itu, orang Islam itu depok semua. Karena perintah sholat itu 200 kali sehari semalam. Akibat dari budaya bertanya Nabi Muhammad dengan malaikat itu, akhirnya Tuhan itu memberikan diskon, bayangkan 3-5 kali. 5 kali aja itu merasa masih ada keberatan kan. Kalau subuh telat gitu, nggak pernah tepat waktu, mataharinya sudah hampir terbit, bisa kamarnya kodenya dirapatin, lampunya digelapin supaya seolah-olah masih saatnya subuh. Nah, itulah bertanya terus. Bahkan peribahasa kita malu bertanya sesat di jalan. Tapi itu tidak terjadi di sekolah. Makanya babunya mengatakan schooling without learning. Sekolah kan tidak terjadi pembelajaran. Bahkan ada yang disebut dengan learning loss, kemudian learning poverty. Gejala learning poverty itu ialah anak-anak yang kemampuan bahasanya tidak sesuai dengan umur. Banyak itu. Nah ini kan persoalan-persoalan yang harus kita tangani. Nah, memahami itu apa saja? Pengetahuan yang dipahami, pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Pengetahuan esensial itu yang mata pelajaran yang harus sampaikan. Kemudian mengaplikasi itu pendalaman dari pemahaman itu tadi. Yang merefleksi itu meregulasi diri, artinya siswa bisa meregulasi diri itu artinya dia tahu bagaimana caranya belajar dan tahu cara belajar untuk belajar. Jadi cara tahu belajar untuk belajar itu kalau artinya kalau sudah tidak tahu tanya siapa. Nah kalau sampai sekarang tanya ChatGPT, jadi guru kan harus punya AI, punya ChatGPT, punya Bapak Ibu. Kalau guru-guru itu ChatGPT luar biasa pinternya dan sekarang malah memberi. Jadi tergantung suruhan kita apa. Saya juga punya ChatGPT. Bapak Ibu nggak usah belajar, saya belajar. Nanti $20 ya setiap bulan. ChatGPT itu apa? Saya cuma kalau itu sholat tidak baca Al-Fatihah. Karena saya pikir itu sholat maghrib, ternyata itu asar. Saya nunggu aja, Allah Akbar. Kalau saya tanya ChatGPT, saya tadi nggak baca Al-Fatihah. Gimana sholat saya syahda? Hai Suyanto, malah tahu nama saya juga ya. Sah-sah saja sholat kamu. Kalau menurut mazhab Hambali dan sebagainya. Kalau menurut mazhab itu, tapi ada yang jangan khawatir. Tapi lain kali, kalau mau sholat ke Masjidil Haram, sejak dari kamar kamu harus bersadaran.
seperti belajar mendalam juga itu ChatGPT. Tapi karena ChatGPT itu sangat pinternya, suatu ketika salah mengerjakan tugas saya berdebat. Akhirnya tekanan darah saya naik karena berdebat dengan ChatGPT ini. Saya goblok kan, kamu goblok, saya minta begini kok begitu. Bayangkan mesin bisa maaf Rosdianto, saya paham betapa frustrasinya kajian. Saya akan mencoba untuk bekerja lebih baik lagi. Ya oke, kerjakan. Tambah syaratnya, syaratnya ini. Masih muncul lagi dia halusinasi. Besok goblok bener. Tekanan darah saya itu naik 140 karena gara-gara berdekat dengan ChatGPT. Harus saya berkonsultasi dengan orang-orang. Pak, kalau dengan mesin gak usah baper, itu mesin itu. Sehingga saya akhirnya mesin kalau masih bertanya dan dijawab saya bawa aja. Tidak ada apa-apa karena dia mesin. Di saat itu saya juga berlangganan guru bahasa Inggris. Saya berlangganan English AI tutor AI bahasa Inggris. Saya setiap hari praktek bahasa Inggris dengan AI. Kayaknya 1 juta setiap tahun. Nah, pokoknya orang pensiunan itu kebutuhannya banyak lah. Tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidup. Pensiunan saya kan pangkat sosok paling tinggi 4T, guru besar. Pensiunannya 4.800.000. Kalau untuk servis mobil aja itu 5 juta. Kalau perpanjangan STNK 8 juta. Jadi kalau kita servis mobil dan perpanjangan STNK kita harus tidak makan sebulan. Nah, tidak apa-apa. Tapi kuncinya orang pensiun itu harus bisa mantap makan tabungan. Ya, oke. Kemudian sudah itulah yang paling akhir yang ingin saya sampaikan. Ini Bapak Ibu, ada peluang nggak semua PowerPoint itu diberikan kepada peserta? Ini tadi elaborasinya lihat di PowerPoint saya. Lebih hebat lagi kalau panjenengan mau lebih jago lagi, panjenengan ikuti channel YouTube saya, suyanto.id. Saya membuat podcast tentang ini dengan Profesor Juli Rahmawati. Sekarang adikun di Kedutaan Besar Australia. Itu macam-macam cara bertanya bagaimana supaya siswa bertanya. Cara menurunkan justru salah dikit. Kalau Bapak Ibu misalnya tertarik, nanti linknya saya share ke Saul, kalau bisa di share kepada semua peserta ini. Jadi itu caranya. Kalau ada sebentar ini memang nggak mungkin akan Bapak Ibu kuasa. Ini adalah jalannya saja. Tapi YouTube saya itu karena pengetahuan ilmu. Itu yang nonton banyak yang seperti YouTube yang purno itu. Yang purno itu baru ditaruh sekarang yang nonton itu 7 juta. Baru sebulan 40 juta. YouTube saya itu nggak banyak. Karena hanya orang yang mendapat hidayah Allah saja yang bisa nonton. Tapi kalau porno itu nggak usah dapat hidayah Allah itu sudah banyak sekali yang nonton. Ya. Kemudian nih contohnya karakteristik refleksi ini ada. Nah, teknik bertanya ya ada dulu teknik bertanya. Tapi nggak akan saya bahas detail. Ini hanya menunjukkan jalannya aja. Teknik bertanya, pendahuluannya bagaimana, pertanyaannya seperti apa. Kemudian kita kalau bertanya taksonomi, bertanya mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis seperti apa. Ada semua di sini. Nah, gitu ya. Dan secara yang ingin saya sampaikan, ini taksonomi kita, ini untuk belajar dalam itu belum lagi, yaitu Solo itu structure of observe the learning outcome. Apa yang ada di situ? Dan itu adalah ada yang disebut dengan pre-structural, kemudian unistructural, multistructural, relational, dan extended abstract. Yang paling tinggi. Yang paling rendah pre-structural itu belum ngerti. Kalau mengerti masih salah-salah. Kemudian yang unistructural itu hanya memahami satu konsep saja, nggak bisa menghubungkan. Yang punya multi structural itu bisa memahami banyak konsep anak-anak itu sudah bisa, sehingga sudah bisa mengkombinasikan, membedakan, menjelaskan apa bedanya kursi dengan bangku, dengan diklaim, dengan macam-macam bisa. Kemudian yang integrated ini yang
relational, terus kita bisa mencari hubungan-hubungan dari konsep itu, sehingga bisa menganalisis, mengaplikasi, berargumentasi. Dan yang paling tinggi itu adalah ini yang disebut dengan extended abstract. Dia bisa menggeneralisasikan dari satu keadaan ke keadaan lain. Jadi apa yang dipelajari di kelas itu bisa dimanfaatkan, digeneralisasikan di luar kelas. Nah, kalau misalkan dengan gambar-gambar seperti ini, yang pre-structural itu no ideas, yang pre-structural. Kemudian yang unistructural itu one ideas. Kemudian yang unistructural many ideas. Kemudian yang relational itu ada related ideas. Related ideas itu misalkan orang sudah bisa, anak itu sudah bisa, oh ini mendung, ini akan hujan. Hujan itu dari mana? Terjadi penguapan, akhirnya dari awan, dari hujan, paham ya? Mana kalau tumbuhan ditaruh di luar ruangan dengan di dalam ruangan beda pertumbuhannya, ini sudah relational. Kemudian yang extended abstract itu dikatakan bahwa di situ adalah merupakan extended ideas yang bisa diterapkan di mana-mana. Misalnya saja kalau orang ngerti teori kemiskinan, misalnya saja, kalau orang lewat di daerah tertentu di mana anak-anak itu perutnya buncit-buncit, kemudian wajahnya kuyu-kuyu, itu sudah bisa mengeneralisasikan. Oh, berarti anak-anak itu malnutrisi, misalnya saja. Mengapa malnutrisi? Karena yang dimakan itu hanya karbohidrat doang, tidak pernah makan protein. Bisa menganalisis seperti ini. Oke, kemudian berikutnya akan saya sampaikan kerangka pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, itu ada kerangka pembelajaran yang meliputi praktek pedagogis. Jadi seperti Ibu memilih metode pembelajaran itu termasuk kerangka pembelajaran. Apa bedanya kerangka pembelajaran dengan kerangka kerja pembelajaran mendalam? Kerangka kerja itu yang memayungi semua dari komponen-komponen pembelajaran mendalam yang 8, 3, 3, 4 tadi. Yang kerangka pembelajaran itu hanya satu komponen 4-nya tadi, yaitu kerangka belajar terdiri dari praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Ini penting. Jadi apapun panjenengan menggunakan metode apa, ini kemitraan itu perlu diberikan peluang ada. Karena kemitraan itu antara guru dengan guru bahasa Indonesia dengan guru ekonomi misalnya saja. Bermitra, itu bermitra dalam pembelajaran. Misalkan guru ekonomi menugaskan anak untuk observasi harga di pasar. Nah, ketika membuat laporan, maka guru bahasa Indonesia berpartisipasi di situ. Atau kemitraan dengan masih internal dengan kantin sekolah. Bagaimana cara menentukan harga? Bagaimana anak bisa bertanya bagaimana cara menentukan keuntungan? Makanan apa saja yang cepat habis? Misalnya, makanan apa saja misalkan yang barangnya ada tapi uangnya nggak ada. Untuk mengetahui anak-anak itu ngemplak tidak, rata-rata itu ada yang ngemplak. Jadi makan 3 ngaku 1 misalnya aja. Zaman dulu, zaman saya, zaman sulit begitu. Mungkin zaman sekarang nggak ada mungkin, karena makanan sudah banyak dari MPG. Ya. Nah, kemudian lingkungan pembelajaran fisik dan non fisik itu di setup sehingga anak-anak itu merasa nyaman belajar di situ. Dan pemanfaatan digital penting. Karena zaman sekarang ini Bapak Ibu, ini zaman digital itu ada di revolusi 4.0 itu ada yang disebut dengan IoT. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar IoT? Siapa yang pernah mendengar? 1. Siapa yang belum pernah mendengar? Yang belum pernah mendengar? Wah, ya lumayan lah. Bergaul dengan saya belum ada 2 jam sudah bertambah. Ditanya bisa, artinya sudah mulai ada kesadaran sedikit-sedikit kecil. Ini IoT itu Internet of Things. Jadi semua itu ada di internet. Bapak Ibu semua bawa HP enggak? Coba sekarang masuk ke Google, ke Chrome atau ke browsernya Bapak Ibu. Masuk ke situ untuk membuktikan.
Jadi tulis di Google itu, dicari, di search di Google, di search dengan kata kuncinya bagaimana cara bercerai yang baik. Kalau tidak ada jawabannya, potong beliau saya. Sudah ada belum? Bagaimana cara bercerai yang baik? Sudah ada yang menemukan? Siapa yang sudah menemukan jawabnya? Ada enggak? Ada. Siapa? Cuma katakannya sudah menemukan. Oh, Bapak Ibu nggak paham Google ya? Jadi ada, saya Ibu ada ya? Coba dibaca yang keras-keras gimana caranya? Ya, Ibu. Ya, ini untuk sekedar membuktikan bahwa di internet itu apa saja ada. Ya, gimana cara bercerai yang baik? Bercerai dengan baik berarti mengedepankan kedewasaan, komunikasi dan keadilan, terutama jika anak dengan melakukan instruksi matang, membicarakannya secara tenang, mengikuti prosedur hukum, pengadilan agama atau negeri, termasuk mediasi, serta menyelesaikan hak dan kewajiban dengan adil, sambil tetap menjaga hubungan baik untuk masa depan, terutama demi anak kita. Nah, teori cara yang baik, perhatikan benar-benar siapa yang mau bercerai. Tapi sekarang ketik bagaimana membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, bagaimana membangun keluarga samawah. Kalau tidak ada jawaban, saya infakkan kepala saya tinggal di sini. Saya pulang tanpa kepala, bisa dipotong. Ada ya? Sudah ada yang dapat belum? Pisau sudah dapat malah. Tapi kan cerai tadi nggak dapat ya. Ada ya? Ibu sudah tahu kan? Nah, ya. Gimana? Coba bacanya keras. Biar tahu bahwa era digital itu luar biasa. Ya, baca. Ya, baca aja. Membangun keluarga semua sakinah mawaddah warahmah dilakukan dengan memperkuat iman, ketakwaan, dan komunikasi, serta saling mencintai, menghormati, dan berbagi peran. Ya, gitu. Artinya apa? Sudah tanya apa saja ada. Apalagi kita sendiri sebelum masuk kelas sampai dengan masalah nggak paham konsep misalnya saja. Seperti mengapa kacang itu bunganya di atas kok buahnya masuk ke dalam tanah? Tanya, ada jawabnya. Kalau yang S1 biologi belum pernah bisa menjelaskan itu. Ya, ada semua itu. Inilah hebatnya pemanfaatan teknologi digital. Jadi anak itu diajak untuk menggunakan teknologi digital atau guru menggunakan teknologi digital untuk memberikan proses belajar itu supaya lebih bermanfaat dan menggembirakan. Apalagi sekolah kan sekarang sudah menerima ya interaktif flat panel, sudah kan? Ada. Itu juga harus hati-hati itu. Jangan sampai panelnya itu digunakan untuk melihat situs yang terlarang. Karena di teknologi digital itu ada yang disebut algoritma. Jadi kalau Bapak Ibu melihat iklan dalam waktu 1 detik aja, melihat atau 2 detik, itu panjenengan dianggap senang dengan barang yang dilihatkan. Lain kali datangi terus iklan itu. Kalau panelnya di sekolah itu digunakan untuk melihat barang porno misalnya saja, ketika untuk pembelajaran tiba-tiba datang iklan porno itu menggegerkan, luar biasa. Ya, inilah itulah pentingnya pembelajaran pada tadi. Nah, sekarang kita akan ke growth mindset. Nah, terus kita lupati dan saya minta bahwa saya minta Ibu nanti di-share oleh Ibu Saul PowerPoint ini dan harus disimpan di WA. Kalau disimpan dikasih Ibu, Bapak Ibu dikasih pin
supaya muncul di atas sendiri, sehingga dikir itu nggak hilang, tidak tertutup oleh mesej-mesej yang lain. Sangat penting PowerPoint ini untuk dimiliki, karena kalau Bapak Ibu pas galau, tidak bisa tidur jam 12 krisian itu ya, buka PowerPoint ini, baru lihat 2 slide pasti langsung tidur, dijamin. Nah sekarang growth mindset ini satu kunci sukses menghadapi perubahan. Pertama kali adalah apa yang disebut dengan self-fulfilling prophecy. Jadi orang itu kalau memikirkan berpersepsi positif, berpersepsi sesuatu hal walaupun tidak atas dasar fakta, pikirannya itu bisa terjadi dari kenyataan. Ini teorinya. Oleh karena itu kalau guru, karena teorinya begitu, maka guru itu keyakinan guru kalau itu umumnya ini bisa dikontekstualkan dengan kepercayaan guru. Jadi guru itu kalau memiliki keyakinan yang positif terhadap orang lain, terhadap siswa, maka siswa itu akan pintar. Karena apa? Karena keyakinan guru terhadap siswa baik itu akan mempengaruhi perilakunya terhadap siswa itu. Kalau guru belum sudah mengatakan siswa itu memang dasar tidak kooperatif dan sebagainya, itu benar. Anak-anaknya juga akan seperti itu karena perilaku kita itu dituntut oleh apa yang kita yakini. Nah, akhirnya ini perilaku yang dilakukan guru pada siswa dengan baik itu akan mempengaruhi keyakinan siswa terhadap dirinya sendiri. Dia percaya pada guru, hormat pada guru, trust pada guru, tidak curiga kepada guru. Yang itu adalah menyebabkan siswa juga memiliki perilaku yang baik terhadap orang lain, dan itu akhirnya akan meningkatkan pikiran, keyakinan, persepsi yang baik kepada diri mereka sendiri. Nah itulah. Nah berikut ini kutipan, masa depan itu adalah tidak melanjutkan masa lalu. Jadi orang harus bisa membuang hasil belajar masa lalu yang tidak relevan. Bahkan sukses masa lalu tidak bisa digunakan untuk resep sukses masa lalu, tidak bisa digunakan untuk mencapai sukses masa yang akan datang. Aturan juga begitu, paradigma juga begitu. Jadi sekolah-sekolah di tangan siswa tidak boleh mempertahankan aturan-aturan, cara-cara yang sekiranya sudah tidak bisa lagi digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan masa yang akan datang. Oleh karena itu ibu orang buta huruf abad 21 itu bukan orang yang tidak baca dan tidak bisa nulis, yaitu orang yang tidak bisa belajar, kemudian tidak bisa membuang hasil belajar yang tidak relevan, unlearn, not able to learn, unlearn, dan relearn, belajar kembali. Hanya itu orang yang tidak bisa membuang hasil belajarnya. Kalau kita lihat toilet-toilet ini contohnya selalu itu saya sekarang. Toilet-toilet di airport itu kan baik-baik. Toilet duduk itu tidak diduduki, ditongkrongi juga. Mengapa begitu? Karena dia orang buta huruf nomor 21, nggak bisa meninggalkan praktek-praktek yang sudah dimiliki bahwa ke toilet nongkrong-nongkrong itu. Makanya baret semua itu. Padahal orang sudah mampu naik pesawat terbang, tapi masih buka huruf nomor 21. Karena cirinya kalau ke toilet nongkrong, walaupun toiletnya adalah duduk. Kalau toilet nongkrong nggak apa-apa, cuma harus nongkrong. Juga ibu-ibu itu juga banyak yang buta huruf nomor 21, karena ketika masak pakai magic jar, pakai rice cooker itu setelah berasnya dicuci itu lalu diberi air, menentukan ketinggian air ini pakai ruas tangannya itu ya dijulet itu. Padahal di magic jar itu ada skalanya, ditepi, tinggal lihat skalanya saja, disesuaikan skala itu. Kalau misalnya jaringnya lentik sekali itu kan jadi bubur ya. Nah, itu. Tapi
HP itu kan rakyat untuk pribadi nggak masalah. Tapi kalau guru tidak bisa membuang hasil belajar yang sudah lalu nggak relevan tetap dipakai aja, misalkan ngajar monoton, tidak pernah dialog, tidak pernah melibatkan siswa, itu tidak bagus. Karena student engagement itu sangat penting. Engagement mereka, keterlibatan mereka itu menunjukkan bahwa dia bersadar. Ini harus dibangun. Nah, mindset itu ada dua. Ya, maksud saya orang di dunia itu hanya ada dua kriteria, sukses dan gagal. Yang sukses itu orang yang mindsetnya benar, tindakannya benar. Yang gagal, mindsetnya salah, tindakannya salah. Lalu apa kemudian yang disebut mindset? Mindset itu kumpulan kepercayaan yang akan menentukan reaksi dan pemahaman seseorang terhadap situasi. Jadi ketika ada situasi, lalu respon kita itu apa? Itulah mindset, cara berpikir. Misalnya Aceh sedang berduka, misalnya saja, orang berpikirnya sudah terus nasibnya sendiri-sendiri. Beda dengan orang yang memiliki cara berpikir menghargai kemanusiaan. Oh, kita perlu barang-barang, kita perlu menyembah mereka, menolong mereka. Itu mindset. Nah, bagusnya kalau orang itu sering berpikir, sering menghadapi masalah, maka otaknya itu harus semakin cerdas. Karena di dalam otak itu terlatih dengan banyak neuron-neuron yang muncul. Neuronnya itu jutaan, miliaran, bahkan triliun. Tapi bagi orang yang tidak pernah berpikir, tidak begitu. Sehingga dia sulit mengambil keputusan dalam keadaan-keadaan yang kritis. Ini orang yang tidak pernah berpikir sehingga otaknya itu tidak dibiasakan untuk berpikir menghadapi tantangan-tantangan. Nah, tipenya seperti apa? Jadi tipe mindset yang fix, yang growth. Jadi bacanya fix, yang dua growth. Kalau baca growth itu giginya, lidahnya harus menyentuh gigi atas. Growth. Kalau tidak menyentuh pasti salah. Jadinya grow. Kalau menyentuh growth itu noun digunakan sebagai subjek. Jadi growth mindset. Yang fix itu andalannya talenta, takdir, menghindar dari berbagai tantangan. Tapi yang growth itu dasarnya kan belajar, usaha, dan menerima tantangan. Ini gambaran dari keadaan fix dan growth. Yang fix itu seperti digembok tadi. Jadi tidak ada pikiran yang kreatif, berwarna-warni, selalu monoton. Tapi kalau yang bermindset, wah, ada kemauan matematika, bisa nyanyi, bisa berpuisi, ya seperti itu saja. Puisinya mengalir, kemudian bisa empati dan semacamnya, bisa berimajinasi. Karena imajinasi itu sangat penting dibandingkan dengan teknologi. Bahkan teknologi itu lahir karena ada imajinasi. Jadi cerita di bawah imajinasi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar merek mobil Lexus dulu? Ya, mahal. Lexus itu harganya paling murah 1,3 miliar. Dosen guru itu kalau baru nggak bisa beli Lexus. Misalkan suruh mati 5 kali, hidup 5 kali lagi juga nggak bisa. Satu mahalnya. Itu adalah hasil imajinasi dari seorang tokoh Toyota besok temannya di rumah sakit melihat anak-anak itu berkejar-kejaran dari meja itu lompat, nggak goyah-goyah karena anak kecil. Lalu dia mengatakan, saya akan membuat mobil yang suspensinya seperti anak lompat tadi, sehingga mobil Lexus itu mobil paling nyaman sekarang. Saya belum pernah naik karena belum ada yang dibikin taksi. Itu dasar imajinasi seperti itu, sehingga di majalah otomotif internasional itu di review Lexus itu paling nyaman untuk dinaiki. Tapi di Indonesia juga ada mobil
paling kenceng Bu, direview oleh majalah internasional itu. Mobil kalau di Indonesia itu paling kenceng itu Avanza. Di salah satu ada lagi, nggak bisa Avanza. Masuk review, berbahagialah kalau kita mengalami Avanza, karena itu paling kencang di dunia. Berikutnya, kita percaya kira-kira di mana? Orang yang fixed mindset itu kelihatannya talenta adalah segalanya dan harus selalu terlihat pandai, cerdas. Jadi ada talenta. Jadi orang yang fixed mindset itu kalau sampai kepala sekolah, Bu, jangan kasih tugas saya nggak punya bakat di situ. Itu orang fixed mindset. Tapi kalau orang bermindset, kecerdasan adalah hasil dari proses belajar dan berjuang. Talenta saja cukup. Jadi kan tahu Putri Aryani, pernah dengar nama Putri Aryani enggak? Nah, itu mendapatkan Golden Buzzer waktu ikut American Got Talent. Dia tunanetra, talentanya itu ada di keyboard, main piano jago, tapi karena dia orang growth mindset, maka dia juga berlatih menggunakan flute. Lalu ditanya oleh orang yang ahli musik, kamu talentanya kan di keyboard, piano, mengapa sekarang belajar memainkan flute? Flute itu sulit itu. Jawabnya apa? Ya, talenta saya memang di situ, tetapi dengan saya bermain flute, nyanyi saya akan lebih baik karena dengan main flute ini nafas saya akan lebih panjang. Mudahnya orang nyanyi kan nafas itu penting. Nah, bukan. Jadi talenta saja tidak ada gunanya kalau tidak dilatih dan tidak diikuti dengan belajar. Ini orang bermindset. Kemudian orang yang menghadapi tantangan gimana? Orang fixed mindset menghindari agar tidak terlihat kurang pandai dan cerdas. Karena orang fixed mindset itu takut gagal. Kalau orang yang takut gagal gak pernah sukses. Karena ketika gagal sekali nggak nyoba lagi, tak mungkin prosesnya kecil sekali. Tapi orang yang growth mindset, orang yang pikirannya tumbuh, growth itu tumbuh, pikirannya bertumbuh. Tantangannya itu diterima sebagai sarana untuk berlatih. Kita berlatih seperti kita, luar biasa. Ya, harus kita hadapi. Jadi tantangan itu sangat penting. Berikutnya, rintangan gimana? Rintangan itu saya ada tidur nggak jelas nggak usah diterima. Jadi kalau sampai ditelepon orang itu jangan segera-segera diterima supaya lebih kesan kalau sampai itu orang penting. Kalau saya telepon halo, wah nggak ada kerjaan aja. Jadi di sebenarnya kesempatan panjenengan membuat image menjadi orang penting karena tidak menerima telepon selama sehari tadi. Apalagi telepon yang orang baru. Jadi kalau sebagai kepala sekolah, kepala guru gitu, tapi lain kalau dengan sebagai sopir travel. Justru sopir travel itu tidak pernah mengangkat telepon yang kenal. Sudah kenal mengajak ngobrol. Justru ngangkatnya telepon yang tidak pernah kenal. Siapa tahu pesan mobil untuk jalan-jalan. Nah, kalau menurut mindset ini bertahan dan berusaha untuk mengatasinya terhadap rintangan itu. Kemudian bagaimana upaya? Orang fixed mindset upaya sia-sia karena semuanya dibutuhkan takdir. Jadi percaya begitu takdir. Kemudian orang bermindset wajib dilakukan untuk mengembangkan keterampilan. Orang itu kalau upayanya terus dilakukan, keterampilannya hebat. Bahkan ada pepatah practice make perfect. Praktek itu membuat kita sempurna. Coba bayangkan kita sejak kecil belajar makan. Tadinya kan anak kecil makan itu kesasar kemana-mana. Makanya kalau di Amerika itu anak kecil itu sendoknya itu seperti L gitu, dibengkokkan gitu. Karena belum bisa belok lagi taruh gitu. Lepotkan. Tapi dilatih terus-terus akhirnya perfect. Seperti usia panjenengan itu, saya yakin makanya jago semua. Dalam arti, misalkan pas makan itu listriknya mati, terkejet hitam gelap, makanya tetap jalan masuk ke mulut itu. Gak mungkin nido itu masuk ke telinga, tidak mungkin. Karena itu apa? Karena itu sudah mewajibkan melakukan
mengembangkan diri keterampilan. Nah, tapi orang growth mindset tidak bisa takdir. Dulu dalam zamannya Nabi, orang Sumatera itu bawa untanya itu gak diikat. Ini di kisahnya ada. Setelah itu lalu diingatkan oleh tokoh Mesir itu, hei, kamu bawa unta, biarkan saja, diikat dulu. Gak apa-apa kalau saya ikat, kalau takdirnya hilang ya hilang. Gak bisa ikat dulu, kalau sudah diikat lalu katanya bilang, si punya unta itu, gak usah diikat gak apa-apa, sudah saya pasrahkan Allah. Kalau takdirnya hilang ya hilang. Gak bisa ikat dulu. Kalau sudah diikat itu hilang karena takdir. Memang Allah urusannya mengurusi titipan unta. Ikat supaya aman kalau diikat. Ini orang-orang yang spesial sejak dulu ada. Kalau kritik gimana? Kritik itu dianggap serangan pribadi dan harus ditolak. Jadi kalau saya bilang kepala sekolah, kepala sekolah dikritik guru dikritik siswa, jangan marah. Karena kalau ada growth mindset, kritik itu merupakan sumber informasi dan ruang untuk perbaikan. Ini yang hebat itu rumah makan Padang itu ada yang masih menulis, kalau Anda puas beritahu teman-teman, kalau Anda tidak puas beritahu saya untuk saya perbaiki. Luar biasa itu. Tapi ada juga yang orang karena punya kuasaan, telinganya itu tipis kalau dikritik marah-marah. Kerjaan yang kritik mulu, mana solusinya? Orang kritik kok ditanya solusi. Kalau kritik ke solusi itu namanya bukan kritik, itu konsultan, harus dibayar mahal. Beda caranya, ya. Jadi itu sebenarnya informasi kritik itu. Misalkan kalau saudara, walah, mbak, bajunya kegedean, kelihatan sampai itu himbrah gitu. Itu tuh marah. Ngapain? Kamu enggak apa? Enggak ikut memberikan cerewet misalkan aja. Harusnya diterima, tapi terima kasih. Sampai rumah mengaca, mana yang besar, mana yang harus disesuaikan dengan bentuk tubuhnya. Begitu. Tapi orang yang berprinsip marah begitu. Orang yang berprinsip sebagai sumber informasi gratis, sehingga dalam satu sistem selalu ada yang namanya feedback loop. Jadi jalur untuk memberikan feedback. Sehingga organisasi yang baik itu selalu ada kotak saran. Itu artinya untuk supaya orang mengkritik sebagai bahan untuk perbaikan. Nah berikut, kalau sukses orang lain gimana? Orang mindset itu kurang berbalik. Oke. Kalau orang lain sukses orang lain itu bagi orang mindset dianggapnya hanya bersifat berhubungan. Tapi orang yang bermindset sumber inspirasi. Kalau orang mindset merasa terancam, tapi orang yang bermindset, wah, bisa sebagai inspirasi, bisa bertanya. Nah ini yang, itulah prinsipnya. Ini suara-suaranya sampai bisa melihat pergeseran juga ada. Ini juga ada modulnya. Nanti saya kasihkan kisah, mudah-mudahan bisa di-share kepada saudara-saudara semua. Ya, begitulah karena punya catatan. Sebentar lagi sudah akan azan. Tapi buat saudara yang datang jauh nggak masalah, bisa dijamak. Saya rumahnya Jogja, tapi juga bisa saya jamak karena saya juga dalam perjalanan. Kuncinya perjalanan itu pulang. Kalau setiap ada pulang boleh dijamak saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bapak Ibu, jam tangan saya kira-kira setelah lagi masih ada. Kita masih beri kesempatan mungkin satu atau dua orang saja Bapak Ibu yang belum bertanya. Itu biasa, yang pas jelas satu kanan satu kiri, satu pria satu wanita di pas. Singkat pada depan, Pak Ewandi, ya. Mohon maaf karena waktu kita sudah maghrib. Oke, langsung saja moderator di Saul. Nama saya Ewandi Yusuf dari Taman Siswa Padang. Terima kasih Prof. Luar biasa hari ini pencerahan Prof kepada kami. Yang sangat luar biasa bagi kami untuk bagaimana mengembangkan diri sesuai dengan apa yang Prof sampaikan tadi. Itu dengan
pola pikir berkembang atau growth mindset. Nah, jadi sebetulnya kita masuk ini sudah pas kok. Kenapa? Dari tahapan-tahapan yang Prof sampaikan tadi dalam pembelajaran semuanya harus holistik. Taman siswa itu holistik kok. Namanya taman, ada siswa. Jadi taman sudah holistik. Ada siswa belajar itu sudah pas. Ini ajaran belajar kawan-kawan. Kemudian kami lanjutkan apa yang Prof sampaikan tadi. Itu semuanya sangat bermanfaat bagi kami. Jadi lebih menambah wawasan ilmu kami tentang seperti apa itu kalau berpikir berkembang tadi. Prof sudah sampaikan tadi secara ilmiah diuraikan apa itu kritik, apa itu mindset. Terima kasih. Cuma persoalannya Prof, secara empiris kami ini di hadapan kami mau bertumbuh dan berkembang, tapi hal yang kami hadapi ini adalah tentang regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kemudian tentang aturan-aturan yang dibuat di daerah, sehingga kalau kami jatuh dengan aturan tadi kami sulit untuk naik karena regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi itu belum merata antara pendidikan yang dikelola oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah dan juga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat terutama kami di swasta. Jadi ini kendala-kendala atau handicap yang kami hadapi di lapangan. Saya kira itu Prof sebelumnya Prof memberikan pencerahan atau solusi tentang ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Baik, berikutnya dari sebelah ini dari wanita mahasiswa. Pas, keras dan berapa? Bisa singkat, padat, cepat supaya kita bisa Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Retno dari cabang Purworejo. Tadi yang sudah Prof sudah jelaskan tentang deep learning atau pembelajaran dalam, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mendeskripsikan ketika kita sudah memberikan pembelajaran dalam. Yang kedua, bagaimana kita sebagai guru atau pamong itu untuk mengetahui sebelum saya membuka YouTube-nya Prof tadi yang berkaitan dengan bertanya, teknik bertanya tadi, mungkin salah satunya bisa dicontohkan. Terima kasih. Terima kasih. Dua pertanyaan cukup ya Bapak Ibu, mohon maaf nanti bisa kita bertanya lagi di lain kesempatan karena waktu sudah ya. Monggo Prof. Terima kasih. Ini karena keterbatasan waktu ya, Bapak tadi bahwa growth mindset itu yang Bapak sampaikan itu adalah merupakan batu uji pada orang apakah dia growth atau fix. Itu kan tantangan namanya. Growth mindset itu dilihat dari lima karakter, 5 parameter. 5 itu apa? Peluang, yaitu tantangan, perintangan, kemudian upaya, kritik, dan sukses suara. Nah, kalau pemerintah seperti itu tantangan itu saja. Tapi bagi orang yang growth mindset tidak putus asa, tetap mencari celah-celahnya supaya bisa. Tapi untuk sebagai berkaca kepada kita, semua orang, semua PTS, semua sekolah kan menghadapi aturan yang sama. Tapi kenapa dia bisa? Nah, itu kita harus melihat sukses orang lain. Lalu kita datang ke sana. Mengapa kamu bisa menghadapi aturan pemerintah? Mengapa kamu bisa lebih hebat daripada orang yang lain? Orang lain sedangkan pusing keliling menghadapi itu. Itulah orang yang mindset. Tapi orang yang fixed mindset itu sudah menyerah. Aturan pemerintah ini menggila orang, gak bisa membuat orang kreatif. Apalagi yang digaji menurut skala PTPS, pikir goblok sama pendapatannya misalkan saja. Ini orang-orang yang bermindset. Jadi oleh karena itu, suara-suara bermindset ini perlu panjenengan semua lihat di bawah saya. Bagaimana desainnya, di fix menjadi growth itu. Sebab kalau gurunya itu fixed mindset,
sedangkan muridnya itu adalah sebetulnya memiliki growth mindset, muridnya itu ketua proses. Karena di dalam growth mindset itu menggunakan apa yang disebutkan the power of Z. Tidak pantangan berkata tidak, tapi bukan saya tidak bisa mengerjakan matematika. Saya belum bisa mengerjakan matematika dan akan bisa. Luar biasa. Nah, itulah kira-kira. Kemudian ibu tadi cara bertanya. Jadi bertanya itu memang tidak gampang. Orang tidak bisa bertanya itu karena nggak paham. Juga siswa nggak paham. Dan kita tidak paham kan nggak bisa bertanya. Apalagi suruh bertanya. Orang bertanya itu juga harus tahu apa yang ditanyakan. Oleh karena itu teknik bertanya itu harus bertanya yang disebut dengan thought provoking question. Pertanyaan yang memprovokasi orang untuk berpikir. Tentu diajak ke lingkungan-lingkungan yang nyata untuk bertanya kepada dia supaya dia tertarik. Dia nggak bisa menjawab itu karena nggak tertarik terhadap apa yang kita tanyakan. Misalnya kita belajar ekonomi, misalnya belajar. Nah, jangan bertanya bagaimana sistem ekonomi Amerika. Sudah sejarahkan menjawab. Bagaimana kalau kamu diberi uang 1.000 rupiah, kamu berikan apa saja? Dia akan menjawab, akan membuat prioritas kebutuhan, akan mendaftar prioritas kebutuhan. Terus di follow up, apakah yang kamu daftar itu sudah merupakan kebutuhan kamu atau keinginan kamu? Ya, itu bisa begitu caranya bertanya itu. Jangan sampai bertanya itu membuat judge, menghakimi siswa. Ketika siswa jawab, jangan buru-buru. Salah jawaban itu. Jadi perlu diprobing. Diprobing itu dikejar, dicari buktinya, dikejar apa argumentasinya. Mengapa kamu suka belanja di toko X dibandingkan toko Z? Padahal barangnya sama. Oh, mungkin dia berargumentasi karena di sana itu penjaganya ramah, selalu punya uang kembalian. Ada kan orang di Indonesia itu semangat melayaninya nggak ada. Ada uang pas berapa? Uang pas kan bukan urusan saya, urusan kamu. Kalau kamu nggak bisa balik ini saya nggak jadi beli. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan ketika kita bertanya. Jangan membuat intimidasi kepada jawaban anak-anak. Justru dikembalikan kepada siswa yang lain. Bagaimana jawaban teman kamu ini menurut kalian? Dan tidak akan serta-merta pertanyaan kita itu disambungkan. Harus berjuang ya, dalam era pembelajaran mendalam ini. Enggak tahu itu. Buktinya di sini tadi, ya, di sini tadi. Wah, panjenengan saya tanyai hal yang sangat sederhana pada jawaban iya dan tidak. Itu enggak keluar juga. Ini karena apa? Banyak faktor. Sampai enggak tertarik dengan materi yang saya tanyakan, sampai enggak fokus mengikuti saya, sampai sebenarnya enggak bersadaran kesini ini adalah akan terjadi apa? Banyak kan. Ada berbahasa, you can lead the horse to the water, but you can have the drink. Anda bisa menuntun kuda ke sungai, tapi dijamin belum tentu bisa menyuruh kuda itu minum. Kalau dia memang tidak haus. Jadi buktikanlah. Panjenengan punya kuda nggak di rumah? Kalau nggak punya ya mentok-mentok ya boleh bawa ke sungai. Apa sudah sampai sungai minum nggak bisa. Jadi berlaku juga untuk siswa. Siswa itu kalau tidak punya ketertarikan terhadap apa yang kita ajarkan, ditanya pasti nggak bisa. Hanya guru saja yang pura-pura ilmunya itu hebat. Kemudian wah kita 1 jam penuh itu, kemudian beranggapan bahwa siswa itu membutuhkan ilmu kita. Sebenarnya kita harus ditanya, butuh kamu itu apa? Ya, di Australia kita membawa 20 lebih ya guru pengawas sekolah-sekolah saya bawa ke sini. Praktik pembelajaran di sana luar biasa. Jadi guru itu selalu dialog. Siswa jawab, guru memberi feedback. Dan matematika ya,
matematika itu. Sehingga guru ketika memberikan pembelajaran differentiated learning itu berbasis kenyataan, live gitu. Kalau di sini kan differentiated learning itu sudah template. Anak yang punya kuping, anak belajar dengan mata, dengan mulut itu saja itu. Tapi di sana juga begitu. Sehingga karena sudah seperti itu, cari-cari juga. Mana yang belajarnya dengan kuping, dengan mata, dengan berkata tebal, begitu. Jadi matematika itu hanya gurunya membuat lingkaran 3. Setelah lingkaran 3, isi masing-masing lingkaran itu dengan 10 anggota. Boleh ikat, boleh kerikil, tidak boleh titik. Sekarang beri tanda plus dari lingkaran beri sama dengan 10 sama dengan berapa? 30. Nah, di dalam gambar itu ada anak yang nggak bisa. Di situ guru main differentiated learning. Ya nggak bisa didatangi ini kelas 10, contoh 10 enggak, ternyata baru 7. Nah, ini namanya differentiated. Kemudian setelah berpanjang lebar semua bisa, tambahnya bisa semua, yang nggak bisa didatangi, itu differentiated. Lalu 10 tambah 10 sampai 30. Nah sekarang anak-anak buat lingkaran lagi. Bagaimana supaya pendapat anak dari 3 kota itu 30, tapi isi kotaknya itu beda-beda, tidak 10. Wah, itu hal yang berprinsip. Tidak semua anak bisa. Nah, itu differentiated. Yang tidak bisa lalu dijelaskan, yang bisa ditaruh sudut tersendiri gitu. Nah, sangat itu. Nah, memang guru sangat hebat. Ya gajinya juga hebat. Gaji guru Australia itu hebat. Bagaimana ingin tahu nggak? Ya udah, nggak usah tahu daripada pusing. Karena gitu misalnya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya membuangkan kata-kata yang tidak sepantasnya saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu lari ke kanan, anak sembunyi di pinggir kolam. Sudah banyak yang mengemukakan terutama tentang pelajaran mendalam. Tidak terasa kita sudah lebih dari 1 jam. Bagaimana kita diajarin bagaimana beradaptasi dengan perubahan. Kalau tidak kita nanti akan ditelan oleh sebuah peradaban. Dan ini semuanya kita pelajari di materi kemahasiswaan. Bapak Ibu, kita ada 3 prinsip dari pembelajaran. Kita harus berkesadaran, kemudian bermakna salah satu pilihan, dan juga prinsipnya harus menggembirakan. Setiap kita harus siap-siap menghadapi tantangan. Semuanya dicatatkan menjadi pengalaman. Malu bertanya sesaat di jalan. Isra Mi'raj juga diceritakan bagaimana contoh Nabi sayang Tuhan sehingga kita sholat 5 kali sehari 1 malam. ChatGPT harus kita berlangganan supaya tempat kita menjadi membuatkan pertanyaan. Bapak Ibu, lari ke kanan, lari ke kiri, lari ke kanan, Anda sembunyi di bawah kursi. Pelajaran mendalam juga harus diiringi dengan sebuah refleksi. Refleksi adalah bagaimana refleksi memahami dan mengaplikasi. Sama dengan teringo, ngerti, ngerosok, dan melakoni. Jangan podo bro. Nah, oleh karena itu lari ke kiri, lari ke kanan, anak sembunyi di bawah karpet. Setelah pelajaran mendalam, kita juga mendapatkan materi tentang growth mindset. Taman siswa kita adalah aset Bapak Ibu. Kita harus aset kepercayaan, kita harus bisa menghadapi tantangan, rintangan, upaya harus kita usahakan. Kritik harus kita dengarkan, bukan karena mereka sebagai seorang konsultan. Sebagai disampaikan oleh Pak Iwan, kita disampaikan sekolah kita adalah sebuah taman. Kita harus jadikan masukan Pak Prolanto menjadi sebuah wawasan. Kita diskusikan nanti bersama-sama di Rakernas untuk taman siswa yang berkemajuan dalam 1 TK persatuan. Demikian Prof. Yanto, saya pikir materinya nanti akan kita bagi semuanya Bapak Ibu. Kalau karena itu dapat madu di ujung tebang, anak lari kita pergi kepada materi Prof. Yanto begitu hebat, kita sekali lagi tepuk tangan sampai lagi. Kemudian kita memberikan kenang-kenangan ke beliau. Izin kami mengundang Mas Nana sebagai cucu Ki Hajar Dewantara untuk memberikan buku Ki Hajar Dewantara ini yang mudah-mudahan ada gunanya untuk Prof. Yanto bisa
menitipkan mahasiswa. Silakan.